Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Hania dengan nomor NIM 19510096. Di sini saya akan memaparkan isi dari skripsi hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Aritmatika Sosial dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP. Di sini saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama, pembimbing pertama saya ialah Profesor Dr. Haja Iis Eti Rohaiti, MPD, dan pembimbing dua saya ialah Eka Senjayawati, MPD. Lanjut ke bab 1. Di bab 1 ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang masalah, itu ialah menjadi alasan saya kenapa mengambil judul penelitian skripsi. Yang pertama ialah didasari oleh pentingnya matematika dalam kehidupan. Matematika itu sangat penting ya teman-teman, karena matematika banyak sekali yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk jual beli, untuk pekerjaan pasti tidak akan lepas dari matematika. Yang kedua, penggunaan bahan ajar yang masih satu sumber. Jadi, setelah saya wawancara di sekolah tempat saya penelitian itu, kebanyakan guru-guru di sana masih menggunakan satu sumber saja, yaitu kebanyakan buku saja. Yang ketiga, rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Untuk kemampuan pemecahan masalah siswa, banyak dari siswa-siswa yang kurang mengerti ketika belajar menggunakan masalah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa beriringan dengan masalah. Nah, oleh karena itu, karena kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah, maka saya mengambil judul penelitian yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk rumusan masalah, di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif. Berikutnya, bagaimana efektivitas bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang terakhir, kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial menggunakan pendekatan problem posing berbantuan interaktif. Nah, karena kenapa sih saya ngambil materinya aritmatika sosial? Itu karena aritmatika sosial itu materi yang hampir digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jual beli, untung rugi, konsep bruto neto itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri, karena menjawab rumusan masalah, tentu tujuan penelitian ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif. Berikutnya yang ketiga, efektivitas bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang terakhir, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif. Nah, untuk manfaat penelitian itu sendiri, di sini saya membagi kepada tiga sub. Yang pertama, manfaat bagi guru. Pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif dalam suatu pembelajaran dapat menjadikan referensi sebagai guru untuk menjadi modal awal mengambil metode pembelajaran. Jadi, kebanyakan kan guru masih menggunakan metode yang mungkin sudah biasa seperti saintifik. Nah, bisa jadi referensi atau inovasi baru bahwa bisa menggunakan metode problem posing.
Untuk supaya siswa mempunyai semangat belajar yang tinggi, supaya meningkatkan hasil belajar matematika, dan mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang bagus. Kenapa? Karena kan kita mau menguji terhadap kemampuan pemecahan masalahnya. Dengan bahan ajar yang dikembangkan ini, kita berharap kemampuan pemecahan masalah menjadi meningkat. Kemudian yang terakhir, bagi pembelajaran matematika pada umumnya, menjadi inovasi baru yang dapat diterapkan di setiap pembelajaran matematika, supaya peserta didik mempunyai semangat baru untuk belajar. Kenapa seperti itu? Karena problem posing masih jarang digunakan di setiap pembelajaran, sehingga ini bisa dijadikan inovasi baru, karena problem posing itu sendiri kan suatu pendekatan yang lebih berorientasi kepada siswa. Ini sangat sejalan dengan pembelajaran abad 21, yaitu siswa menjadi pusat dari pembelajaran, atau bukan lagi teacher center, melainkan menjadi student center. Kemudian lanjut ke bab 2. Di bab 2 ada kajian teori dan penelitian terdahulu. Untuk kajian teori, yang pertama, kajian teori membahas apa saja sih yang bakal dibahas di penelitian ini. Di sini saya mengambil 3 poin penting, yaitu yang pertama bahan ajar. Kenapa bahan ajar? Karena yang akan dikembangkan oleh saya sendiri itu adalah bahan ajar. Bahan ajar itu apa sih? Bahan ajar suatu perangkat pembelajaran yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk pembelajaran yang digunakan pendidik untuk mencapai suatu kompetensi. Yang kedua, ada problem posing. Nah, problem posing apa sih? Problem posing itu ialah salah satu pendekatan dalam pembelajaran, yaitu bentuk pendekatan yang menekankan siswa untuk merumuskan soal dan menyelesaikannya berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi, di pendekatan problem posing ini, siswa diharuskan membuat soal atau membuat pertanyaan sendiri ketika misalkan guru memberikan situasi tertentu, siswa disuruh membuat soal dari situasi tersebut. Kemudian, guru bisa menyuruh untuk menukarkan soal atau pertanyaannya kepada kelompok lain, supaya ada bentuk kerjasama, dan selain itu siswa juga dituntut untuk berpikir kritis untuk membuat pertanyaan yang akan dia buat. Kemudian ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu yaitu suatu proses ilmiah yang melalui tahapan pemahaman masalah untuk selanjutnya mencari informasi yang dibutuhkan untuk ditetapkan solusi, pemecahan, dan evaluasi solusinya. Jadi intinya, pemecahan masalah itu suatu kemampuan yang dimana terdapat prosesnya itu tahapan dari mulai memahami masalah, kemudian mencari informasi yang dibutuhkan, atau menentukan hal yang diketahui dan ditanyakan, kemudian siswa harus menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sesudah itu, siswa juga harus mengevaluasi apakah solusi yang dia gunakan itu tepat atau tidak. Untuk penelitian terdahulu, atau yang biasa disebut dengan kajian literasi, saya melakukan kajian literasi, yaitu membaca jurnal-jurnal terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yaitu saya merangkum 3 hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian dari Nurhayati, yaitu pada tahun 2018. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lembar kegiatan siswa atau LKS yang memenuhi kriteria valid dengan rata-rata kevalidan 4,14. Praktis atau ahli dan praktisi menyatakan bahwa LKS yang dikembangkan dapat digunakan dengan sedikit revisi. Praktis dilihat juga dari hasil angket siswa dalam kategori baik dan efektif. Hanya ada 4 orang yang nilainya di bawah 75 dari skor maksimal 100, dan rata-rata persentase skor tes hasil belajar siswa ialah 85,71%. Yang kedua, ada hasil penelitian dari Gumilang pada tahun 2019. Media komik dengan model problem posing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
matematika. Media pembelajaran ini dinyatakan valid berdasarkan hasil uji pakar media menunjukkan bahwa media komik termasuk kategori tinggi, pakar materi menilai media komik termasuk kategori tinggi, dan pakar pembelajaran menilai media komik termasuk kategori tinggi. Yang terakhir, hasil penelitian dari Susanti dan Ardiawan pada tahun 2021. Hasil validasi PowerPoint interaktif dengan kriteria sangat valid sebesar 90,24%. Tingkat kepraktisan PowerPoint interaktif memiliki kriteria sangat praktis sebesar 93,42%. Untuk tingkat keefektifan dilihat dari hasil pengerjaan soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan kriteria sangat efektif sebesar 85%. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ada metode penelitian dan subjek lokasi penelitian. Untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development atau yang suka biasa disingkat R&D. Nah, yang saya gunakan tahapan pengembangannya ialah dari work and goal. Yang pertama, dari mulai studi pendahuluan, kemudian dan studi kepustakaan. Di studi pendahuluan, saya melakukan wawancara kepada guru di suatu sekolah yang akan saya lakukan penelitian. Untuk studi kepustakaan, saya melakukan literasi terhadap jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang membahas, yang bisa membantu saya menjadi referensi untuk melakukan penelitian. Kemudian, langkah kedua ada rancangan bahan ajar. Jadi, saya setelah melakukan studi pendahuluan dan studi kepustakaan, saya membuat rancangan bahan ajar yang akan digunakan saat. Kemudian, untuk langkah ketiga, di sini ada forum group discussion dan validasi 1. Jadi, setelah saya membuat rancangan bahan ajar, kemudian saya melakukan validasi. Validasi di sana saya melakukan terhadap dosen sebagai ahli yang akan memeriksa ahli perangkat, kemudian guru sebagai praktisi atau pengguna, dan kepada siswa sebagai salah satu subjek penelitian. Kemudian muncullah draft bahan ajar. Nah, dari draft bahan ajar ini saya melakukan uji coba terbatas. Di mana uji coba terbatas ini saya melakukan kepada 10 siswa kelas 8, yaitu yang mereka siswa yang telah mempelajari materi aritmatika sosial. Kemudian setelah saya mengolah data hasil uji coba terbatas, di sana saya menemukan atau mendapat masukan-masukan. Kemudian saya, karena ada revisi, saya melakukan revisi terlebih dahulu, hingga muncullah revisi pertama bahan ajar. Nah, dari revisi ini saya melakukan uji coba luas, di mana uji coba luas itu dilakukan kepada 30 siswa kelas 8 yang sudah mempelajari materi aritmatika sosial namun belum begitu memahami sekali mengenai materi aritmatika sosial tersebut. Kemudian setelah uji coba luas, saya menerima masukan dan melakukan validasi kedua. Dari hasil validasi kedua, ketika ada revisi, saya merevisi terlebih dahulu karena tidak ada revisi, kemudian jadilah final produk bahan ajar, kemudian uji produk bahan ajar. Untuk subjek dan lokasi penelitian, subjeknya ialah yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk uji coba terbatas, saya melakukannya kepada 10 siswa SMP kelas 8. Untuk uji coba luas, saya melakukannya kepada 30 siswa SMP kelas 8. Dan untuk uji coba produk, saya melakukannya terhadap 30 siswa SMP kelas 7, di mana mereka menjadi sampel yang akan saya uji coba jadi produk saya itu setelah uji coba terbatas dan uji coba luas, kemudian di uji coba produk, saya mulai
menggunakan bahan ajar yang sudah saya buat untuk mengajar di kelas 7 kepada 30 siswa SMP tersebut. Lokasi penelitian saya yaitu di SMP Muslimin Cililin yang berlokasi di Jalan Raya Warung Awi, RT 2 RW 8, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Lanjut ke bab 4. Untuk bab 4, di mana hasilnya yaitu untuk ada proses pengembangan, ada kelayakan bahan ajar, ada efektivitas bahan ajar, ada kendala-kendala. Dari proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem posing berbantuan PowerPoint interaktif pada prinsipnya terdiri dari 10 langkah. Yang pertama yaitu studi pendahuluan dan studi kepustakaan, di mana saya melakukan wawancara dan melakukan literatur terhadap jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Yang kedua, membuat rancangan bahan ajar, di mana saya membuat seperangkat pembelajaran dari mulai RPP, instrumen soal kemampuan pemecahan masalah, bahan ajar itu sendiri yang di dalamnya terdapat LKPD juga. Yang ketiga, forum group discussion dan validasi 1. Saya melakukan validasi 1. Kemudian menyusun draft bahan ajar. Setelah ada draft bahan ajar, saya melakukan uji coba terbatas yang tadi kepada siswa yang sudah belajar materi aritmatika sosial. Yang keenam, saya mendapat masukan-masukan dan melakukan revisi yang pertama. Kemudian langkah ketujuh, uji coba luas untuk mengetahui lebih luas lagi. Yang kedelapan, saya mendapat masukan-masukan dan revisi 2, serta melakukan validasi yang kedua. Yang kesembilan, final produk bahan ajar. Yang ke-10, uji produk bahan ajar untuk mengetahui efektivitas. Untuk kelayakan bahan ajar, bisa kita lihat dari hasil validasi pertama. Saya memberikan angket kepada dosen, guru, beserta. Untuk validasi, saya memberikan lembar validasi kepada dosen dan guru, di mana validator pertama ialah dosen, validator kedua juga dosen, dan validator ketiga merupakan guru atau praktisi. Untuk penilaian sudah saya rangkum di sini, sehingga rata-rata dari hasil validasi ialah 77%, yang artinya bahwa bahan ajar yang saya akan kembangkan itu cukup layak, namun dibutuhkan sedikit revisi. Sehingga setelah saya melakukan revisi, saya melakukan validasi kedua yang hasilnya menjadi rata-rata itu 82%. Artinya, bahan ajar yang saya kembangkan itu layak dan tidak perlu revisi. Selanjutnya, untuk kelayakan dan untuk kepraktisan bahan ajar, saya memberikan angket kepada siswa-siswi di SMP Muslimin. Dari pernyataannya saya memberikan 13 pernyataan yang akan diisi oleh siswa SMP Muslimin Cililin. Dengan pedoman skor nomor yang pertama ada sangat tidak setuju, ada tidak setuju, ada cukup setuju, ada setuju, dan sangat setuju. Masing-masing dari skor ini adalah bervariasi dari 1 sampai 5. Saat uji coba terbatas, saya mempunyai hasil rata-rata persentase dari jawaban siswa itu 76%. Artinya, bahan ajar yang saya kembangkan cukup praktis. Untuk uji coba luas, saya mendapatkan nilai rata-rata persentase 80%, yang artinya bahan ajar ini sangat praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Berikutnya ada efektivitas bahan ajar. Untuk hasil uji efektivitas, di sini saya sudah mempunyai hasilnya di mana ini didapatkan dari hasil nilai siswa post-test dan pretest dan post-test, di mana sebelum pembelajaran dimulai mereka diberi
diberikan terlebih dahulu soal pretest, kemudian mereka diberikan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan atau produk yang dikembangkan. Setelah itu, setelah berakhir proses pembelajaran atau belajar mengajar, mereka diberikan post test, yakni kemudian hasilnya diolah menjadi hasil uji efektivitas, di mana di sini saya membagi dengan langkah kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. Yakni yang pertama untuk dalam langkah memahami masalah, persentase siswa ialah 81%, artinya siswa masuk dalam kategori sangat efektif dalam langkah yang pertama, yaitu memahami masalah. Untuk langkah yang kedua, yaitu langkah merencanakan penyelesaian masalah, mempunyai persentase yaitu 70%, artinya efektif. Untuk yang ketiga, langkah menyelesaikan masalah mempunyai persentase 76%, yang artinya efektif. Yang keempat, dalam langkah memeriksa kembali proses dan hasil, mempunyai persentase 88%, yang artinya sangat efektif. Sehingga rata-rata kemampuan dalam setiap langkahnya mempunyai persentase 79% atau efektif. Hal ini bisa dikatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan ini efektif untuk pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir, untuk kendala yang saya temui terdapat ada tiga. Yang pertama, penempatan karakteristik pendekatan problem posing yang belum sesuai. Terdapat 5 langkah yang ada atau karakteristik pendekatan problem posing menurut Syahrul dalam penelitiannya tahun 2015. Yaitu yang pertama, guru memberikan materi atau siswa membaca dan memahami materi yang disajikan dalam bahan ajar. Kemudian, langkah kedua itu, siswa diberikan latihan soal. Siswa mengerjakan latihan soal. Kemudian langkah berikutnya, siswa dibentuk kelompok dan mereka membuat soal atau pertanyaan yang dibuat untuk nanti ditukarkan. Kemudian setelah itu, soal yang telah dibuat dikumpulkan dan diacak, dibagikan kepada kelompok lain untuk dikerjakan. Berikutnya, dipresentasikan, dan langkah terakhir atau yang kelima yaitu siswa diberikan tugas individu atau PR. Kemudian kendala yang kedua yaitu saya mengalami kesulitan dalam mengaitkan langkah pembelajaran dengan indikator kemampuan pemecahan masalah dalam bahan ajar. Jadi, dalam pembuatan bahan ajar itu, saya memiliki kesulitan saat akan mengaitkan langkah pembelajaran problem posing dengan indikator kemampuan pemecahan masalah dalam bahan ajarnya. Kemudian yang terakhir, beberapa kata yang terdapat pada instrumen soal kemampuan pemecahan masalah matematis yang untuk peserta didik belum tepat digunakan, sehingga saya terdapat revisi pada instrumen soal kemampuan pemecahan masalah. Karena seperti soal yang saya gunakan, kata-katanya belum HOTS atau tidak realistis. Kemudian untuk bab 5, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar terdiri dari 10 tahap. Yang kedua, bahan ajar yang dikembangkan ini sangat layak untuk digunakan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar ini efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar terdapat saat proses pembuatan bahan ajar. Selain dari itu, tidak mengalami kendala. Untuk saran, bahan ajar dengan pendekatan problem posing pada materi aritmetika sosial masih banyak kekurangan dalam pembuatan atau pengembangannya. Maka dari itu, saran selanjutnya agar dibuat produk yang lebih sempurna.
Kemudian, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sedikitnya kendala yang dihadapi ke depannya, maka diperlukan persiapan yang cukup matang untuk peneliti, guru, peserta didik, perangkat pembelajaran, instrumen soal, maupun bahan ajar yang dikembangkan ketika akan digunakan. Yang terakhir, peneliti menyarankan untuk mengembangkan bahan ajar pada materi dan model pembelajaran lainnya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pengucapan ataupun kekeliruan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.